Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang pernikahan dalam Islam yang merupakan aspek fikih dalam materi pendidikan agama Islam kelas 12 tahun pelajaran 2022-2023. Baik, standar kompetensinya adalah memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan hikmah perkawinan. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan perkawinan menurut undang-undang di Indonesia. Indikatornya pertama menjelaskan pengertian nikah, kemudian menjelaskan hikmah nikah, menjelaskan hukum Islam tentang tolak, rujuk, hikmah talak dan hikmah rujuk, kemudian menjelaskan ketentuan perkawinan menurut undang-undang tentang perkawinan di Indonesia, dan menguraikan kompilasi hukum tentang perkawinan. Peta konsepnya seperti ini. Ada ketentuan hukum Islam tentang pernikahan, kemudian ketentuan perkawinan, putusan perkawinan, dan ketentuan pernikahan menurut perundang-undangan Indonesia. Di ketentuan perkawinan ada pengertian nikah, rukun dan syarat nikah, hikmah dan tujuan nikah. Kemudian di putusan perkawinan ada tolak, ada keputusan hulu, ada keputusan fasak. Baik, kita bertadarus dulu. Surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Kemudian surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Baik, kedua ayat tersebut adalah ayat yang menjelaskan tentang pernikahan. Baik, kemudian ada hadis Nabi, ya kita lihat lewat terlebih dahulu. Baik, istri adalah hadiah dari Allah. Allah menyuruh laki-laki ya untuk menjaga istri, tetapi yang terjadi sebaliknya. Istrilah yang menjadi dokter, istrilah yang menjadi koki, istrilah yang menjadi apapun ya. Jadi istri yang menjaga laki-laki pada pelaksanaannya dalam hal rumah tangga tentu. Baik, mari kita sedikit berdiskusi. Silakan kalian perhatikan kenapa banyak terjadi perceraian dalam rumah tangga. Kedua, kenapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian juga kenapa terjadi banyak nikah siri dan nikah kontrak. Dan yang terakhir, kenapa banyak terjadi pengguguran janin atau bayi dalam kandungan. Ini permasalahan-permasalahan pada saat ini yang terkait dengan pernikahan yang tentunya jadi perhatian kita ya, perhatian kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang manusia atau makhluk sosial ya. Baik. Nah, Bapak punya angka gugatan perceraian Kabupaten Tasikmalaya. Tahun 2018 ada 3.306
33.687 pernikahan. Kemudian di tahun 2019 itu ada cerai tolak dan cerai gugat sebanyak 4.629. Artinya perceraian persentasenya tahun 2009 dari tahun 2018-2019 itu sebesar 13,7%. Banyak ya, ini di Kabupaten Tasikmalaya. Baik, sebagai perbandingan, di Jawa Barat itu ada tahun 2018 ada 438.384 angka pernikahan ya. Kemudian cerai tolak dan cerai gugat itu sebesar 97.090. Nah, ini persentasenya adalah sebesar 21%, lebih besar ya ketika kita berbicara Jawa Barat. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang menjadi permasalahan bahwa ternyata angka perceraian itu sangat besar ya, sangat besar. Dan mengapa terjadi perceraian ya? Untuk apa sih menikah itu? Apa itu menikah? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Baik, data ini Bapak ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Baik, apakah pengertian nikah? Apa itu nikah itu sehingga setelah menikah malah banyak yang bercerai? Baik, dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama adalah mengikatkan diri ya, antara laki-laki dan perempuan. Yang keduanya menghalalkan hubungan dewasa ya, tentunya dengan persetujuan bersama. Itu ya. Jadi pengertian pernikahan adalah mengikatkan diri dan menghalalkan hubungan kelamin dengan persetujuan atas dasar sukarela. Kemudian, bagaimana hukum menikah? Apa itu hukum nikah? Atau hukum nikah itu apa? Ya. Pertama, hukum nikah itu adalah sunnah bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan. Ya, jadi orang yang sudah mampu menikah, tapi masih bisa mengendalikan diri dari perzinahan, maka hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua adalah wajib bagi yang ingin menikah dan dia sudah mampu untuk menikah, tapi dia khawatir atau tidak bisa menahan berbuat zina ya kalau tidak segera menikah. Libidonya tinggi atau gairahnya tinggi, silakan untuk menikah. Apalagi kalau sudah ada kesempatan sudah mendapatkan calon, silakan langsung menikah karena ini termasuk wajib ya. Dia ingin, dia mampu, dan dia takut berbuat zina, maka hukumnya wajib. Yang ketiganya makruh, yaitu bagi yang ingin menikah, tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Itu makruh ya, tetapi boleh silakan, karena siapa tahu setelah menikah rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum menikahnya itu makruh. Tetapi masih tetap ibadah ya, masih. Yang keempatnya haram ya, bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahi. Nah, seorang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang dinikahinya, maka pernikahannya itu haram, tidak menjadi malahan menjadi dosa ya, tidak menjadi ibadah atau tidak mendapatkan pahala. Itu hukumnya ada 4 ya, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Baik, ini hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa itu bisa penjaga baginya ya, bisa menahan nafsu syahwat ya, salah satu. Baik, kita lanjut. Apakah tujuan melakukan pernikahan? Apakah pernikahan itu untuk bercerai? Baik, kita bahas bersama-sama. Pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana termuat dalam Penggalan Surat Ar-Rum ayat 21,
maaf, surat Ar-Rum surat ke-21, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi dengan menikah tujuan kita itu adalah mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari pasangan kita. Perhatian, apa namanya, kenyamanan dan sebagainya. Mawaddah warahmah. Ini biasa kita lafalkan ketika kita mengunjungi orang yang menikah. Ya. Kemudian yang kedua untuk memperoleh ketenangan hidup ya, kita akan merasa tentram karena sebesar apapun permasalahan di rumah tangga, kita tidak sendiri karena ada pasangan kita. Di surat Ar-Rum, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya ya. Jadi kehadiran istri, kehadiran suami itu akan menenteramkan satu sama lain. Buat ya hidupnya tenang karena punya teman lah, hidup punya belahan jiwa ya kalau istilah anak-anak ABG. Baik, kemudian yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual birahi secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita diberikan fitrah mempunyai kebutuhan seksual atau mempunyai keinginan untuk menyalurkan birahi, dan itu harus tersalurkan. Nah, dengan menikah itu bisa tersalurkan. Seperti halnya misalkan kebutuhan lapar itu harus makan. Nah, kebutuhan seksual juga harus tersalurkan ya, yaitu dengan dengan menikah, dengan adanya hubungan kelamin yang halal. Baik. Kemudian yang keempat untuk memperoleh keturunan yang sah ya dan maslahat. Ya. Baik, jadi tujuan mereka adalah untuk memperoleh keturunan agar kita punya keturunan, agar nanti ada yang ngurus kita juga ketika kita sudah tua dan ada yang mendoakan ketika kita sudah meninggal. Yang kelimanya untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan di akhirat ya. Jadi tujuan faktor utama tujuan menikah di dunia itu adalah kebahagiaan, karena menikah adalah sebuah kebahagiaan baik bagi kedua mempelai, kedua suami istri ataupun bagi keluarganya ya. Kalian bisa tengok bagaimana acara pernikahan itu penuh dengan keceriaan, kesenangan, kebahagiaan. Baik, itu tentang tujuan pernikahan. Selanjutnya apa rukun nikah? Rukun nikah adalah satu, adanya calon suami. Nah, syarat suami satu, seorang laki-laki yang dewasa beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang ihram haji atau umroh, bukan muhrim calon istrinya. Yang keduanya adalah calon istri. Syarat calon istri yaitu seorang wanita yang cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, kemudian bukan mahram calon suaminya, tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh. Yaitu rukun nikah suami, istri, dan syaratnya. Baik, yang ketiga ada rukun nikah yaitu wali. Wali adalah orang yang menikahkan mempelai wanita, yaitu bapaknya atau yang mewakili bapaknya ketika memang bapaknya sudah tidak ada. Baik, wali ada dua, yaitu wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam, harusnya sama presiden ya, tetapi tidak mungkin presiden menikahkan setiap orang yang bapaknya sudah tidak ada, maka dilimpahkanlah kepada Menteri Agama. Menteri Agama melimpahkan kepada ketua KUA ya, ketua pengadilan agama di kecamatan ya. Itulah wali hakim. Atau wali hakim bisa juga kepala KUA menyuruh orang lain juga untuk menikahkan ya, orang yang terpercaya. Baik. Kemudian ada wali nasab. Wali nasab adalah atau biasa juga bisa disebut wali mujbir ya. Wali nasab ini yaitu orang yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkannya ya. Wali nasab itu biasanya ayah, kalau ayahnya sudah tidak ada bisa kakak, bisa adik, kemudian bisa paman ya, paman bisa ya seperti itulah. Namun ada satu hal yaitu wali mujbir. Wali mujbir juga wali nasab tetapi lebih ke bapaknya. Wali mujbir adalah wali yang punya hak untuk menikahkan anaknya dengan
laki-laki pilihan orang tuanya. Itu disebut wali mujbir. Baik. Syarat-syaratnya beragama Islam, laki-laki balik dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil, tidak sedang ihram, haji atau umroh. Baik. Kemudian yang keempat, ada 2 orang saksi. Ya, syaratnya beragama Islam, laki-laki balik berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, kemudian adil dan tidak sedang ihram atau haji ya. Baik. Itu 2 saksi ya, biasanya dari saksi mempelai pria 1, mempelai laki-laki, mempelai perempuan 1. Dan yang terakhir adanya akad nikah, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki, dan qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai bukti penerimaan pernikahannya. Itu terkait dengan materi pernikahan, kita batasi dulu sampai di sini. Materinya masih banyak ya, masih ada muhrim, tolak, idah dan sebagainya. Insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, satu tertinggal, mungkin ada yang salah dalam persepsi ini, yaitu mahar ya. Mahar itu tidak termasuk rukun ataupun syarat nikah. Ya. Namun mahar adalah sebuah atau suatu kewajiban bagi calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Ya. Mahar itu sebuah kewajiban saja, tidak termasuk rukun atau syarat. Jadi kalaupun tidak ada pada waktu itu, nikahnya jadi ya. Tetapi si mempelai pria itu punya hutang terhadap mempelai wanita ya, karena mahar itu sebuah kewajiban. Baik, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.